mungkin Pak Menteri perlu dikawal supaya dikembalikan uangnya, karena layanannya nggak sih kan pasti di Saudi biasanya dikembalikan lagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini Pak Menteri, saya PKS ngusul kan ada masalah yang sering terjadi itu mendekati Arafah Mina masyarakat tidak dapat makanan. Ada beberapa usulan dari teman-teman di Saudi, katanya kalau kita satukan penyewaan hotel dengan catering itu menyelesaikan masalah, karena dia tidak membutuhkan transportasi, dia bikin nasi goreng aja situ sudah selesai gitu kan sebelum Arafah Mina. Karena sebelum Arafah Mina ini sangat penting jemaah haji siap-siap mau ke Arafah. Ya kalau mereka umpamanya memang ada sih makanan yang cepat saji ya kan, umpamanya Indomie gitu, tapi takutnya nggak cocok sama lansia gitu. Jadi tolong Gus Men kalau bisa itu dibuat studi memungkinkan nggak, beberapa hotel saya cukup besar-besar hotelnya, bahkan mereka punya ruang untuk makanan gitu kan. Mungkin harus jauh-jauh kita minta mereka supaya mereka persiapkan, apakah dia paling menyiapkan mungkin seperti apa kulkas yang besar gitu untuk menginikan barang-barang. Walaupun belum bisa semua, mungkin hotel-hotel yang besar-besar itu ada yang 3 hotel berdekatan 4 sudah bisa ya. Itu untuk mengurangi efek masyarakat yang tidak dapat makanan sebelum Arafah dan sebelum dan sesudah Arafah beberapa hari ya. Yang kedua tentang kayaknya kita Kementerian Agama harus lebih elastis ya dalam pengelolaan haji ini. Ke depan mungkin tidak selalu harus ada arba'in di Mina, di Madinah. Karena sangat mungkin tiba-tiba penambahan haji kita, tiba-tiba hotel di Madinah nggak ada. Nah, kalau kebijakan itu kita buat elastis, ada yang pakainya arba'in, ada non arba'in. Karena saya lihat hadis-hadis tentang 40 hari sholat itu kan nggak tahu ya, nanti mungkin bisa diteliti di majelis ulama. Jadi nggak terlalu kuat juga Pak Menteri ya. Artinya minimal dia kan nggak jadi syarat haji gitu ya. Nah, jadi itu alternatif ke depan bagi jemaah haji yang tidak bisa arba'in, tapi mereka tidak banyak tuntutan. Kok saya nggak arba'in gitu, jadi masalah. Tapi kalau kita buat kebijakan atau lebih elastis, termasuk juga elastis nggak harus, mungkin cukup nanti 25 hari, 30 hari, jadi kita lebih enak. Nah, jadi supaya nanti haji ini saya lihat akan makin berkembang ya. Dan kalau kita tidak antisipasi cara yang elastis itu, kita nanti kesulitan sendiri. Kita umpamanya nggak terima tambahan, kita salah juga, tapi kita terima tiba-tiba nggak arba'in, salah lagi. Tapi kalau ada kebijakan seperti itu, dan menurut saya kan ke Madinah itu bukan rukun haji, bukan syarat haji. Ya dia harus ziarah 2-3 hari, oke, tapi harus arba'in gitu, selain biaya. Jadi ini Pak Menteri mungkin lebih elastis ke depan, itu alternatif yang harus kita ikuti. Terakhir yang berhubungan dengan ada masukan katanya ternyata pesawat yang dipakai itu tidak sama ya, tidak standar Garuda ya. Nah itu apa memang kebijakan atau itu memang merupakan darurat atau karena efek dari penambahan haji? Jadi menurut saya itu ke depan juga mungkin seperti yang teman-teman itu kita harus mungkin buat 1, 2, 3 kemungkinan terjadi darurat ya. Umpamanya seperti kemarin itu kan di Musdalifah itu bisa berulang lagi ke depan. Jadi kalau Musdalifah umpamanya udah jam 7 belum ada mobil, apa yang kita lakukan? Menteri Dalam Negeri harus kita kontak, dia harus kirim mungkin air kayak disiram supaya nggak terlalu panas, atau dia harus siram apa atau ngirim apa gitu. Kan Saudi punya fasilitas itu, dia punya helikopter, punya fasilitas lain apa gitu ya. Jadi yang kemungkinan darurat itu menurut saya itu keberangkatan jemaah haji dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke pemondokan, kemudian pemondokan sesuai jumlah jemaah dengan orangnya. Itu kan bisa terjadi juga, tiba-tiba ada jemaah nggak bisa di dalam tenda,
dia hanya tidur di dekat WC, itu kan masalah juga gitu. Jadi kalau bisa Gusmen 2-3 masalah yang akan terjadi darurat ini loh. Begitu terjadi standar kita begini. Jadi ibaratkan minimal mungkin kalau terjadi di Musdalifah ini sesuatu, tim kita sudah ada di situ. Mereka mau nyari air kan, mau apa, bawa payung, mau apa, ada apa namanya ada kehadiran negara di masa-masa darurat gitu. Apalagi mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Jadi kalau kita nanti kalau dulu kan banyak darurat itu kemungkinan terjadi di tempat melontar. Itu sudah terjadi, itu sudah diselesaikan Saudi dengan bertingkat, itu sudah berkurang. Tapi apa masalahnya lagi itu? Yang tidak kita sangka-sangka kan sekarang ternyata bisa terjadi. Mungkin Gusmin juga nggak berasa kemarin itu akan terjadi Musdalifah. Tapi oke, sudah terjadi, ke depannya kita gimana gitu ya. Kalau seperti itu terjadi. Itu saja kali Gusmen catatan dari PKS.